Munadi, selamat pagi untuk seluruh rekan-rekan media yang kami hormati, kami cintai. Menambah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi, kami dari pihak BNI juga ingin memastikan kembali bahwa seluruh dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak sama sekali oleh peristiwa ini. Seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami dari pihak BNI juga mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI, agar menghindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI. Agar juga dipastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi. Komitmen kami ke depan tentu akan terus memantau dan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Kami juga memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa. Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan juga merupakan satu hal yang penting untuk kami kepada seluruh masyarakat dan nasabah kami secara berkelanjutan. Dan juga kami yakin bahwa seluruh proses dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Terima kasih atas paparan dari Ibu Rian dan Pak Munadi. Untuk sesi tanya jawab kami akan buka sebanyak 3 aja. Karena nanti rencananya dari setelah paparan ini kami juga akan mengirimkan press release resmi dari BNI. Terima kasih. Oke, ada. Tadi ada yang raise hand ya? Ada pertanyaan dari Media Bisnis Indonesia, Mas Immanuel. Yang pertama, BNI menyebut ini tindakan di luar sistem, namun menurut korban bila deposito palsu ditangani oleh Kepala Cabang BNI Rantau Prapat. Apakah ada pejabat lain selain Andi Hakim yang saat ini sedang diperiksa atau diselidiki? Sampai dengan sekarang tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim dengan bilet palsu yang ditantangkan oleh Andi Hakim sendiri. Demikian, Mas. Pertanyaan yang kedua dari Mas Immanuel juga. Fraud ini berlangsung sejak tahun 2019, sudah lebih dari 6 tahun. Audit internal BNI dilakukan secara berkala. Bagaimana bisa modusnya tidak terdeteksi selama itu? Di mana letak kegagalan sistem pengawasan BNI? BNI memiliki kewajiban menerapkan strategi anti fraud sesuai POJK nomor 39/2019. Pertanyaannya, apakah BNI sudah mematuhi regulasi ini di kantor kas Aiknabara? Jika ya, mengapa tetap bisa terjadi?
Terima kasih atas pertanyaan nomor 2. Jadi transaksi ini tidak masuk sistem sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah, dan hasil audit internal yang mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari tahun 2026. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari ada dari Kompas sama detik.com, cuman ini akan kami pilih aja ya karena waktunya sangat terbatas juga. Jadi dari Kompas, dari total kerugian kapan target 100% pengembalian dana nasabah lainnya selesai dilakukan? Pertanyaan ketiga, penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari media detik.com dengan Mbak Wilda. Berapa pengembalian awal yang telah diserahkan oleh pihak BNI? Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum, dan kami mengembalikan sebesar 7 miliar rupiah di tahap awal, dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini. Dan saya memberikan background juga bahwa BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini, khususnya kepada nasabah Parauki Aiknabara, dan kami juga sebagai bank yang telah melayani masyarakat sejak 1946 berkomitmen untuk patuh pada regulasi yang ada dan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih.